AI atau artificial intelligence tidak akan menggantikanmu. Jujur deh, siapa yang deg-degan melihat berita akhir-akhir ini terkait AI yang telah menggantikan banyak pekerjaan? Karena ada AI yang bisa lulus kedokteran, lalu ada AI yang bisa bikin video teks, dan bahkan ada AI yang bisa coding. Muncul pertanyaan horor di kepala gua, apakah di 2026 nanti atau seterusnya AI akan menggantikan pekerjaan kita? Atau gua akan digantikan sama robot? Oke, gua punya satu mantra, ingat ini baik-baik. AI tidak akan menggantikan diri lo, tapi orang yang menggunakan AI yang akan menggantikan diri lo. Bayangkan di tahun 90-an saat komputer muncul, apakah komputer menggantikan pekerjaan manusia? Tentunya tidak. Saya ambil contoh seperti penulis. Ketika orang-orang masih menulis pakai kertas dan berpindah menggunakan komputer, maka yang menggantikan adalah orang yang menggunakan komputer untuk menulis. Yuk kita bahas bagaimana caranya supaya kamu jadi si pengguna komputer itu, bukan si penulis yang sudah tertinggal. Banyak orang salah paham, mereka pikir di masa depan AI bakal kerja sendiri atau autopilot. Padahal realitanya di 2025 yang dicari perusahaan itu konsep centaur atau manusia setengah kuda. Manusia itu punya intuisi dan kreativitas. AI memiliki kecepatan dan data. Kalau dia digabung menjadi satu, hasilnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11. Anggap AI itu baju zirahnya Iron Man. Tony Stark tanpa baju zirahnya, dia bukan siapa-siapa, dia hanya manusia biasa. Tapi ketika dia menggunakan baju zirah Iron Man-nya, dia menjadi superhero. Di tahun 2025 ini, kalau lu nolak pakai baju zirahnya Iron Man tersebut dengan alasan, gue masih suka yang manual nih, ya lu jangan kaget, karena lu akan kalah dengan orang yang sudah menggunakan roket. Pernahkah Anda membandingkan efisiensi kerja manual versus bantuan AI? Mari kita lihat kisah Budi dan Andi. Budi memulai dari nol, menatap layar kosong selama 30 menit, mencari ide tanpa arah. Dia melakukan riset manual di Google satu persatu, lalu menulis draft, menghapus, dan menulis ulang berulang kali. Budi juga pusing memikirkan tata bahasa email yang sopan, menghabiskan total 5 jam untuk satu tugas. Hasilnya, Budi lembur, stres, dan energinya habis. Ini adalah gambaran umum kerja manual. Namun, Andi tidak memulai dari nol. Dia membuka AI seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini. Dengan prompt sederhana, kerangka ide konten dan struktur proposal sudah jadi dalam 10 detik. Andi tinggal memilih ide, meminta AI mengembangkannya, dan membuat draft email yang tinggal diedit sedikit. Hasilnya, Andi selesai dalam 45 menit. Sisa waktunya dia gunakan untuk ngopi dan memikirkan strategi lain. Perbandingan efisiensi sangat jelas. Kerja manual memakan waktu berjam-jam, sementara AI menyelesaikannya dalam hitungan menit. Manfaatkan AI sebagai kopilot Anda untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres dalam pekerjaan sehari-hari. Terus kalau semua pakai AI, kita ngapain dong? Nah, di sini poin. Lu jangan jadi hambanya AI. Lu harus kreatif. Lu harus menjadi arsitek dari AI tersebut. Ada 3 hal yang mungkin sulit digantikan AI di 2025 ini atau di 2026 mendatang. AI itu si pelaksana. Dia nggak paham politik kantor, dia nggak paham visi emosionalnya apa. Kamu harus setir AI kemana arahnya. Oke, AI bisa bikin naskah sales yang bagus, tapi ingat, untuk menjadi sales itu dibutuhkan emosional, tatapan mata, jabat tangan, bertemu, percayaan, itu menjadi nilai mahal untuk seorang sales. AI seringkali dan saat ini, dan mungkin ke depannya, masih sering ngawur dalam melaksanakan seperti gambar. Kalau lo cuman copy-paste tanpa ngecek, lo celaka. Peran lo berubah dari pembuat menjadi kurator atau penilai kualitas. Jangan musuhi tools-tools baru. Pelajari, upgrade skill lo, coba. Jangan malas. Yang kedua, gunakan untuk hal-hal kecil ya. Contohnya lo mau bikin update story lo di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Atau bahkan mungkin untuk ide YouTube lo. Yang ketiga, pelajari cara bikin prompt. Ingat, garbage in dan garbage out. Perintah kamu jelek, hasilnya akan jelek. Perintah kamu nggak jelas, hasilnya juga akan setengah-setengah. Tapi ketika perintahmu detail, hasilnya akan cukup baik. Jangan cuma bilang, buat artikel yang bagus, buat artikel yang update. Tapi lo harus detail dan benar-benar menggunakan prompting yang baik saat menggunakan AI tersebut.
Oke, teman-teman, masa depan itu bukan manusia versus AI, tapi manusia versus manusia plus AI. Pilihan ada di tangan lo. Lo ingin diam aja dan tergilas, lalu belajar berteman dengan teknologi dan terus melesat untuk masa depan yang lebih baik. Coba komen di bawah, AI apa aja yang udah lo kuasai atau udah pernah lo